Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam serbu, selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita dan perhimpunan ibadah raya minggu ini. Dan juga tidak lupa saya menyapa umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dan kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita dan kehidupan kita dilawat, diberkati, supaya kehidupan kita dipulihkan, baik ibadah, pelayanan nikah, rumah tangga, bahkan hal-hal yang lahiriah sekalipun dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 bagian B, tetapi dibaca saja ayat 3 secara keseluruhan. Yang harus kita perhatikan adalah Wahyu 10 ayat 3 bagian B. Silakan. Kitab terbuka, Ya. demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang maut. Ya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh bulu itu memperdengarkan suaranya. Wahyu 10 ayat 3b. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Mari kita memperhatikan tentang bunyi guru yang ke-7. Bunyi guru, tentang bunyi guru yang ke-7, seri ketiga. Tentang bunyi guru ke-7, bunyi guru yang ke-7, seri ketiga. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Baca. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Terus, Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar. suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Kemudian, Dan seperti deru guru yang hebat. seperti deru guru yang hebat. Katanya, Terus, haleluya. haleluya. Karena Tuhan Allah kita Ya. yang maha kuasa telah menjadi raja. Telah menjadi raja Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Ya. dan memuliakan Dia. dan memuliakan Dia. Terus, Karena hari perkawinan anak domba telah tiba Ya. dan pengantinnya telah siap sedia. puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini adalah suara dari himpunan besar orang banyak. Suara itu dikatakan seperti deru guru yang hebat. Ya, suara itu, suara dari himpunan besar orang banyak itu seperti deru guru yang hebat. Puji Tuhan. Demikianlah deru guru yang ke-7 terdengar. Amin. Demikianlah deru guru yang ke-7 terdengar sebagai deru guru yang terakhir
sebagai deru guru yang terakhir. Sebab ada bunyi deru guru, ada 7 kali bunyi guru menderu di dalam kitab Wahyu. Dan deru guru di Wahyu pasal 9 ayat 6 ini adalah deru guru yang ke-7 atau deru guru yang terakhir. Puji Tuhan. Kemudian deru guru yang hebat itu dibagi atas 2 bagian. Kemudian deru guru yang hebat itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, di mana Yesus tampil sebagai Raja. Memang dia adalah Raja. Amin, saudaraku. Memang dia adalah Raja. Dan sebagai Raja, dia duduk di atas kerub-kerub. Sebab dia bertata dan memerintah di dalam tabernakel. Selanjutnya berbicara dari hati ke hati kepada umat Israel. Puji Tuhan. Ibadah pelayanan sore ini adalah tata Allah, supaya nanti di situ dia memerintah, berkuasa, menjadi Raja. Sekaligus di tengah-tengah kekuasaannya yang besar itu, dia berbicara kepada kita dari hati ke hati. Amin, saudaraku. Dari hati ke hati. Puji Tuhan, lewat pembukaan firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Kalau Tuhan berbicara, kalau kepada orang lain, Tuhan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid, Tuhan berbicara dan membukakan rahasia firman-Nya. Itu adalah kasih karunia. Jadi kalau Tuhan berbicara di tengah-tengah tata kebesarannya ini dari hati ke hati kepada kita, itu adalah kasih karunia. Dia menyatakan segala sesuatunya kepada kita. Dia mengungkapkan isi hati yang terdalam itu kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Berarti dia tidak berbicara kepada kita dalam bentuk perumpamaan. Amin, saudaraku. Boleh sejenak dulu kita baca itu ya. Boleh dulu kita baca dulu itu. Mazmur 90 ayat 1. Tuhan Raja yang kudus. Iya. Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Terus maka bangsa-bangsa gemetar. Ya, bangsa-bangsa gemetar. Terus ia duduk di atas kerub-kerub. Ya. Maka bumi goyang. Ya. Tuhan itu Raja. Ia duduk di atas kerub-kerub. Puji Tuhan. Ia duduk di atas kerub-kerub. Berarti Allah bertata di dalam tabernakel. Di luar tabernakel Allah tidak bertata. Amin, saudaraku. Jadi tabernakel adalah wilayah dari pemerintahan Allah sendiri. Dari antara kerub-kerub itulah Allah berbicara kepada kita dari hati ke hati. Dia menyatakan isi hati yang paling dalam kepada kita pribadi lepas pribadi. Itu kasih karunia. Amin, saudaraku. Matius. Injil Matius. Puji Tuhan. Injil Matius. Ayat 9. Matius 13 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Injil Matius 13 ayat 9 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Iya. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita semua mempunyai sepasang telinga. Amin, saudaraku. Dengarlah firman Tuhan.
Karena Tuhan mau berbicara kepada kita dari hati ke hati. Dia akan mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya, supaya kita mengerti apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Jangan kita melangkah sesuai dengan rencana sendiri, tetapi biarlah kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rencana Allah yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Terus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kepada orang lain Yesus berkata-kata dalam bentuk perumpamaan. Ayat 11. Jawab Yesus, ya, kepadamu diberi karunia. Ya, itu kasih karunia. Terus, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Iya. Kepada orang lain Tuhan berbicara dalam bentuk perumpamaan, tetapi kepada murid-murid Tuhan menyampaikan berkata-kata dari hati ke hati. Dia mengungkapkan isi hati yang paling dalam, supaya murid-murid juga mengerti rahasia dari kerajaan surga. Rahasia dari kerajaan surga. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, tidak seindah-indahnya surga tidak akan menjadi berarti kalau sebuah tahta tidak terdiri di dalamnya. Amin, saudaraku. Demikian pula sehebat-hebatnya manusia, karena kekayaan, karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena apa saja yang dia miliki, tidak akan menjadi berarti. Hidupnya tidak akan menjadi berarti kalau Allah tidak bertahta di dalam hatinya. Surga tidak akan berarti, sekalipun surga itu indah, kalau tahta Allah tidak ada di dalamnya. Kehidupan manusia juga tidak akan menjadi berarti kalau Allah tidak bertahta di hatinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada murid-murid dari hati ke hati. Dia ingin menyampaikan rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang lain, Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perumpamaan itu fisiknya, fisik. Tetapi kepada murid-murid disampaikan arti rohaninya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan hanya bicara soal yang lahiriah, termasuk berkat, kedudukan, jabatan, itu semua yang lahiriah, tidak ada artinya. Darah daging tidak masuk surga, fisik tidak masuk surga. Yang Tuhan mau, arti rohani, manusia batin yang akan mewarisi kerajaan surga. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dia raja, dia duduk di antara kerub-kerub. Puji Tuhan. Dia berkuasa dan bertahta di dalam tabernakel. Jadi wilayah pemerintahan daripada Allah adalah tabernakel, rumah Tuhan, hidup kita. Di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Sebab itu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Persis seperti ranting menjadi kering. Kalau tidak melekat pada pokok anggur, ranting menjadi kering dan tidak menghasilkan buah. Puji Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita dari hati ke hati, Tuhan ingin memberitahukan tentang rahasia kerajaan surga. Tetapi perlu untuk diketahui, kerajaan surga, seindah-indahnya kerajaan surga, tidak ada artinya kalau sebuah tahta tidak terdiri di situ. Demikian juga kehidupan manusia. Sekalipun dia memiliki harta kekayaan apapun di dunia ini, tidak akan menjadi berarti kalau Allah tidak ada di dalam hatinya. Itu harus dimengerti. Amin, saudaraku. Itu harus dimengerti. Jadi Yesus adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Wilayah pemerintahannya adalah tabernakel, rumah Tuhan, hidup kita. Tuhan tidak memerintah di luar tabernakel. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untung Yesus yang menjadi raja.
Jangan sampai yang lain-lain menjadi raja dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, saudaraku, bagian yang kedua, boleh kembali dibaca lagi, Wahyu 19, ayat yang ke-7. Bagian yang kedua, tidak usah ditulis, tadi sudah dibaca, sudah ditulis, baca kembali lagi untuk mengingatkan kembali. Bagian yang kedua, ayat 7, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Marilah kita bersukacita. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Tiba pada hari perkawinan anak domba, sehingga ada sorak-sorai terus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi bagian yang kedua ini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita dapat mengambil kesimpulan dari seruan yang kedua ini, bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan panjang dan yang penuh perjuangan. Amin, saudaraku. Sehingga mereka boleh bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Tuhan, sebab mereka telah tiba dalam pesta nikah anak domba. Telah tiba berarti mereka telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang. Amin, saudaraku. Telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang dan yang penuh perjuangan. Pendeknya, gereja Tuhan telah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, dan jalan yang harus dilalui itu, saudaraku, menyita perhatian khusus. Karena tidak boleh keluar dari trek atau jalur itu. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi betul-betul menyita perhatian khusus. Puji Tuhan. Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17. Sebelum kita membaca ayat 18 sampai 19, terlebih dahulu kita membaca ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Kemudian anak juga enggan mendengar ibunya. Akan dipatok gagak lembah. Terus dan dimakan anak raja wali. Puji Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya, menolak pengajaran mempelai akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Dipatok gagak lembah menunjuk pada orang yang terikat pada perkara-perkara lahiriah atau perkara di bawah. Sedangkan dimakan anak raja wali menunjuk pada orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Inilah orang-orang yang menolak pengajaran mempelai, yaitu mereka yang terikat dengan perkara lahiriah, dipatok gagak lembah, kemudian hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat, itu dimakan anak burung raja wali. Puji Tuhan. Berarti, saudaraku, gereja Tuhan harus tetap berada pada jalur khusus itu. Tidak boleh menyimpang ke kiri, tidak boleh menyimpang ke kanan, karena perkara lahiriah dan karena hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Tidak boleh keluar atau menyimpang dari sana hanya karena perkara lahiriah dan hanya karena keinginan daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu jalur yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lalui sampai nanti tiba pada hari pesta kawin anak domba. Di situ ada sorak-sorai, di situ ada sukacita dan memuliakan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18 sampai 19. Ada tiga hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan Raja Salomo. Bahkan ada 4 hal yang tidak dimengerti oleh Raja Salomo. Antara lain 1, jalan raja wali di udara. 2,
jalan ular di atas cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jadi saudaraku, sekalipun penuh dengan hikmat, namun Raja Salomo tetap saja tidak mengerti tentang 4 hal jalan tersebut. Amin saudaraku, puji Tuhan. Jadi sekalipun penuh dengan hikmat surgawi, hikmat Allah memenuhi kehidupan Raja Salomo, namun ia tetap saja tidak mengerti tentang 4 hal, yaitu jalan tersebut, 4 jalan tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang hal pertama, jalan Raja Wali di udara. Jadi saudaraku, sekali lagi saya tandaskan, jadi sekalipun penuh dengan hikmat, namun Raja Salomo tetap saja tidak mengerti tentang 4 hal jalan tersebut. Amin. Artinya di sini adalah, sebelum saya lanjutkan dulu, saya perlu tandaskan sedikit. Artinya di sini adalah bahwa jalan-jalan 4 hal ini adalah jalan yang harus kita lalui. Ini adalah trek atau jalur khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak boleh menyimpang dari sana. Tidak boleh menyimpang karena perkara lahiriah, tidak boleh menyimpang karena keinginan-keinginan daging yang jahat dan lain sebagainya. Jadi jalan itu adalah jalan khusus menyita perhatian kita. Tidak boleh bermain-main untuk melewati jalan itu. Puji Tuhan. Untuk hal yang pertama saja, itu menyita perhatian kita. Ini jalan tidak bisa dikelola oleh akal dan pikiran manusia. Sebab itu, saudaraku, Raja Salomo jelas-jelas mengatakan 3 hal yang tidak dia pahami, bahkan 4 hal yang tidak dia mengerti. Maka jalan yang jalur khusus yang Tuhan khususkan untuk kita lalui, itu tidak bisa dikelola oleh akal dan pikiran manusia. Tidak bisa dilalui karena kekuatan manusia, karena kepandaian manusia, tidak bisa. Mulai dari hal yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Kemudian masuk lagi hal kedua, jalan ular di atas cadas. Ini tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Apalagi hal ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Hal yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini 4 hal jalan yang tidak bisa dikelola oleh akal pikiran manusia. Sebab itu di dalam hal mengikuti Tuhan, di dalam hal mengiringi Tuhan, tidak boleh menggunakan akal dan pikiran manusia. Termasuk ibadah dan pelayanan ini tidak boleh dikelola oleh pikiran manusia. Selain menyerah saja apa maunya Tuhan. Biarkanlah ibadah ini berjalan sesuai dengan tuntunan Kristus kepala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. 4 hal ini tidak dimengerti oleh seorang yang penuh dengan hikmat. Hikmat Salomo itu tidak ada yang melebihi dari hikmat Salomo hingga sampai detik ini. Tapi Raja Salomo tetap saja dengan rendah hati mengakui tidak mengerti tentang 4 hal ini. Betul-betul dia tidak mengerti. Selain kita menyerah saja kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jangan kita mengiringi Tuhan dengan menggunakan akal. Yang sudah kuliah, yang sudah mendapat gelar sarjana S1, S2, jangan gunakan akal pikiran di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Siapa kita, siapa Salomo? Puji Tuhan. Jangan kita kelola. Tetapi untuk kesempatan sore ini, kita akan memeriksa hal pertama. Haleluya.
Puji Tuhan. Sebab tadi setelah mereka tiba dalam pesta nikah, barulah mereka bersorak-sorai. Mereka telah melewati sebuah perjalanan panjang. Setelah tiba, barulah mereka bersorak-sorai. Mari kita lihat jalan ini sebagai jalan yang harus kita lalui masing-masing. Hal pertama, jalan Raja Wali di udara. Hal pertama, jalan Raja Wali di udara, menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja mulia. Jalan Raja Wali di udara menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja mulia, berarti Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi oleh karena pengurapannya, Tuhan menjadikan kita raja-raja kecil di bumi. Amin, saudaraku. Oleh karena pengurapannya, Tuhan jadikan kita raja-raja kecil di bumi. Dalam Alkitab ada 3 golongan yang diurapi. Yang pertama raja, yang kedua imam, yang ketiga nabi. Puji Tuhan. Jadi oleh karena Yesus raja di atas segala raja, tetapi puji Tuhan, oleh karena pengurapannya kita dijadikan raja-raja kecil di bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dulu itu Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai 10. Kitab yang dimaterai dan anak domba, demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Iya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, ya, dan membuka materai-materainya. Membuka materai-materai dari gulungan kitab. Terus? Karena engkau telah disembelih. Ya, terjadi pembuka rahasia firman, saudaraku. Karena Yesus telah disembelih, dia anak domba Allah disembelih. Puji Tuhan. Terus? Dan dengan darahmu, ya, engkau telah membeli mereka. Selanjutnya, darah itu menebus manusia berdosa, dibeli dengan harga yang mahal, darah tercurah. Terus? Bagi Allah. Bagi Allah. Dari tiap-tiap suku. Dari tiap-tiap suku. Dan bahasa. Kaum. Dan bangsa. Selanjutnya, setelah dibeli dengan darah yang mahal, selanjutnya ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam, raja-raja, imam-imam bagi Allah. Terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Ya. Kehidupan yang telah ditebus oleh darah Yesus selanjutnya menjadi imamat rajani untuk memerintah sebagai raja di bumi. Selanjutnya, saudaraku, selanjutnya Allah telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah untuk memerintah sebagai raja di bumi. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Memerintah sebagai raja di bumi terlepas dari perhambaan dosa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang sudah melayani Tuhan, biarlah kiranya tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermasa buruk, tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau sudah melihat, jangan pura-pura tidak melihat. Supaya jangan perumpamaan itu ditujukan kepada kita. Seperti bangsa Yahudi, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Kalau sudah dipercaya melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Bukankah tadi Yesus adalah raja di atas segala raja? Namun oleh karena pengurapan itu,
Kita dijadikan sebagai raja-raja kecil di bumi untuk memerintah. Berarti terlepas dari perhambaan dosa, tidak lagi diperbudak dosa. Jangan rusak minyak urapan. Minyak urapan di atas kepala menandakan bahwa kita dikhususkan untuk Tuhan. Menjadi suatu kerajaan itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi dan sangat istimewa. Jadi orang yang melayani itu, Tuhan itu orang yang dikhususkan, istimewa, spesial di mata Tuhan. Jangan rusak minyak urapan di atas kepala. Itu yang menandakan bahwa kita dikhususkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus Raja, maka oleh pengurapan kita raja di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Imamat. Imamat 21. Imamat berarti pelayan Tuhan. Imamat rajani, pelayan Tuhan yang diurapi. Ayat 10. Imamat 21 ayat yang ke-10. Kudusnya para imam. Kudusnya para imam, pelayan Tuhan. Baca ayat 10. Demikian Tuhan. Ya. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditambiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, pakaian putih, lenan halus, putih bersih berkilau-kilauan, perbuatan benar dari orang-orang kudus. Terus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Perhatikan, jangan membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Puji Tuhan. 11. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Terus, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Biarpun ibunya, jangan turuti tabiat dagingnya. Biar itu bapak, biar itu ibu, jangan turuti tabiat dagingnya. Terus, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya. Jangan dilanggarnya. Terus, kekudusan tempat kudus Allahnya. Terus, minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan. Iya. Ada di atas kepalanya. Puji Tuhan. Jangan keluar dari tempat kudus Allah. Amin, saudaraku. Jangan keluar dari tempat kudus Allah, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allah yang ada di atas kepala yang menandakan bahwa dia dikhususkan untuk Tuhan. Jadi jangan rusak minyak urapan. Jangan rusak pengurapan itu hanya karena keinginan-keinginan. Satu, janganlah membiarkan rambutnya terurai. Bagian yang pertama, jangan membiarkan rambutnya terurai. Puji Tuhan. Saudaraku, rambut ini adalah mahkota. Rambut ini adalah mahkota. Dan rambut yang panjang itu ada tanda ketundukan kepada Kristus sebagai kepala. Seperti Sarah taat kepada Abraham. Amin, saudaraku. Di dalam ketundukannya kepada suami, dia taat kepada Abraham. Jadi jangan membiarkan rambutnya terurai. Tetapi biarlah rambut yang panjang itu adalah mahkota dari seorang istri. Itu tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Seperti Sarah taat kepada suaminya. Jangan membiarkan rambut terurai. Amin, saudaraku. Berarti tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Seperti Sarah taat kepada suaminya Abraham. Puji Tuhan. Satu bagian B. Janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia mencabik pakaiannya. Puji Tuhan. Saudaraku,
Pakaian yang dicabik berarti pakaian yang terkoyak. Puji Tuhan. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang benar itu terkoyak. Amin, saudaraku. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu adalah pakaian kita. Itulah lenan halus, itulah pakaian putih. Jangan tercabik, jangan terkoyak. Tetapi biarlah kebenaran ini utuh untuk menutupi segala kekurangan, segala ketelanjangan kita masing-masing. Amin. Kemudian yang kedua, bagian A, janganlah ia dekat kepada semua mayat. Mayat berarti daging yang sudah mati. Mayat berarti daging yang sudah, bukan daging yang sudah mati. Mayat berarti sama dengan hidup menurut hawa nafsu daging. Itu mayat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, dua bagian B, janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya, orang tuanya. Jangan menajiskan diri dengan mayat orang tuanya. Artinya jangan menuruti hawa nafsu dan keinginan yang sama dengan orang tua. Sekalipun itu orang tua, jangan turuti keinginan dagingnya. Itu sama, keinginan daging dari orang tua itu sama dengan mayat. Itu sama dengan mayat yang menajiskan. Jadi boleh satu rumah, anak dengan orang tua memang boleh satu rumah. Tapi anak tidak boleh mengikuti tabiat daging dari kedua orang tuanya. Jangan menajiskan dirinya dengan tabiat kedua orang tuanya. Jangan rusak minyak urapan yang ada di atas kepala dengan perkara-perkara itu semua. Amin, saudaraku. Kemudian barulah yang ketiga, jangan keluar dari tempat kudus. Puji Tuhan. Jangan keluar untuk mempertahankan minyak urapan di atas kepala. Yang ketiga, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Puji Tuhan. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, pelajaran tabernakel, ini tempat kudus. Mana tempatnya? Ini tempat kudus. Puji Tuhan. Mana? Ini halaman. Ini ruangan suci, tempat kudus. Halaman, ruangan suci, maha suci. Ini tempat suci, tempat kudus. Puji Tuhan. Jangan keluar dari tempat kudus Allah. Untuk mempertahankan minyak urapan, tadi yang pertama, bagian A, jangan membiarkan rambutnya terurai, berarti tetap tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Contoh seperti Sarah taat kepada Abraham suaminya. Bagian B, yang pertama bagian B, janganlah ia mencabik pakaiannya. Perbuatan lenan halus atau pakaian putih bersih berkilau-kilauan itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jangan dirusak. Kemudian yang kedua, bagian A, janganlah ia dekat kepada semua mayat, semua daging, perbuatan daging. Bagian B, janganlah ia menajiskan diri dengan mayat kedua orang tuanya. Bagian yang ketiga, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. Itu 3 alat yang ada di tempat kudus. Berarti itu berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Meja roti sajian itu berbicara tentang, artinya tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Pelita emas artinya tekun dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Kemudian yang ketiga, mezbah dupa, tekun dalam ibadah doa penyembahan. Itu tempat kudus. Jangan keluar dari tempat kudus. Haleluya. Jangan rusak minyak urapan yang ada di atas kepala. Karena minyak urapan itu yang menandakan bahwa kita dikhususkan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Tapi puji Tuhan, oleh pengurapan kita menjadi raja-raja kecil di bumi. Untuk memerintah di bumi.
terlepas dari perhambaan dosa. Maka supaya terlepas dari perhambaan dosa, perhatikan 3 perkara ini. Jangan rusak minyak urapan itu dengan 3 perkara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1, rambut jangan terurai. 1B, jangan mencari pakaian, jangan rusak perbuatan kebenaran. 2, jangan ia dekat dengan mayat, semua mayat termasuk mayat kedua orang tua. 3, jangan ia keluar dari tempat kudus. Jadi yang belum mengerti tentang 3 macam ibadah pokok, saya himbau jangan keluar dari tempat kudus. Jangan rusak minyak urapan di atas kepala. Terkhusus orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau sudah disebut ada sebutan imamat rajani, sudah dipercaya melayani Tuhan, harus tekun 3 macam ibadah pokok. Tidak boleh tidak. Kecuali sidang jemaat yang belum melayani Tuhan. Kalau tidak, belum bisa tekun 3 macam ibadah pokok, saya kira kita harus banyak menyembah kepada Tuhan. Artinya menyadari diri, layak atau tidak. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Lihat Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-10. Baca. Ayat 22 sampai 24. Ketekunan. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, Ya. dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh, terus Oleh karena hati kita telah dibersihkan Ya. dari hati nurani yang jahat, Ya. dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Ya. tentang pengharapan kita. Pengharapan kita tadi iman, yang kedua ayat 23 pengharapan, ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, Ya. supaya kita saling mendorong dalam kasih. Kasih, terus Dan dalam pekerjaan baik. terima kasih. Di sini ada 3 kata, ada perkataan iman, harap, dan kasih. Iman itu berbicara tentang ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, terkena kepada meja roti sajian, firman iman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian pengharapan itu menuju ketekunan dalam ibadah raya minggu. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada pelita emas. Kemudian kasih itu menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada misbah dupa. Jadi iman, harap, dan kasih ini berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Iman, ibadah pendalaman Alkitab; harap, ibadah raya minggu; kasih, ibadah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri Ya. dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Terus seperti dibiasakan oleh beberapa orang. seperti dibiasakan oleh orang-orang Kristen yang tidak mengerti pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Terus Tetapi marilah kita saling saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Jangan jauh dari 3 macam ibadah pokok, sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara, tidak salah menuntut ilmu setinggi langit di bumi, seperti bintang, menuntut ilmu setinggi bintang di langit, tidak salah ya. Jangan saudara persalahkan saya tidak salahkan. Tidak salah bekerja di bumi selama hayat masih di kandung badan. Tidak salah untuk beraktivitas dengan aktivitas yang positif di hadapan Tuhan. Tetapi adalah dahulukan 3 macam ibadah pokok, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara, lihat tanda-tanda zaman ini. Setiap hari terjadi gempa bumi. Apa itu kebetulan? Tidak. Karena di dalam Injil Matius sudah dinyatakan akan terjadi kegemparan. Sesudah itu perang antar kerajaan, antar negara. Sesudah itu nanti barulah pembinasa keji di tempat kudus. Itulah Antikris, berkuasa selama 3 tahun setengah. Kalau saudara menonton televisi,
di berita yang berjalan di bawah itu, perhatikan. Gempa bumi 5, sekian skala Richter di NTB. Besok gempa bumi di Irian Jaya. Besoknya lagi gempa bumi di Sulawesi. Besok lagi gempa bumi, setiap hari. Bukan satu kali di berbagai tempat di daerah-daerah dalam 1 tahun. Tidak lagi seperti itu. Sudah setiap hari, saudara. Nanti goncangan itu bukan lagi hanya 5, nanti akan terus tambah 6, 7 sampai ke 8, yang begitu hebat. Tidak salah bekerja, tidak salah menuntut ilmu, tidak salah dengan aktivitas yang lain yang positif, tapi dahulukan 3 macam ibadah pokok. Amin, saudara. Amin. Tuhan mau datang, mau apa kita bawa harta kerajaan surga? Tidak bisa. Daging darah tidak mau risiko kerajaan surga. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan keluar dari tempatku. Tekun 3 macam ibadah pokok. Jangan rusak minyak urapan di atas kepala. Yesus kita raja karena pemurah. Pintar. Puji Tuhan. Lihat ya, saya tambahkan lagi. Saudara merasa ngeri apa tidak? Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, tidak tekun 3 macam ibadah pokok, terus sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu tentang 3 macam ibadah pokok, jangan keluar dari sana, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau dengan sengaja keluar dari tempat kudus, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Mau seperti apapun kita berbuat baik di luar sana, entah menjadi pribadi yang lemah lembut, suka memperhatikan orang lain, kalau tidak tekun 3 macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Jaminan hidup kita darah Yesus, bukan uang, bukan harta, bukan kedudukan jabatan. Darah Yesus yang menjadi jaminan kita. Bisa uang menyelamatkan manusia? Harta, kedudukan, jabatan? Tidak. Karena semua itu tidak punya darah. Yang menyelamatkan manusia, darah Yesus. Tidak punya darah. Berhala itu tidak punya darah. Hanya Tuhan kita yang sudah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Jadi dapat saya mengambil kesimpulan bahwa ibadah ini seharga dengan setetes darah Yesus. Kalau saudara beribadah, berarti menghargai darah Yesus. Setetes saja darah Yesus berkuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Setetes saja. Dan cukup 1 kali untuk selamanya. Tidak perlu berulang-ulang kali. Haleluya. Orang Kristen hanya tahu ibadah hari Minggu. Padahal puncak ibadah doa penyembahan. Coba tabernakel. Ini sudah dekat dengan pintu kita, tirai. Dan pada akhirnya dupa yang di atas misbah itu ada di atas tabut perjanjian. Pada akhirnya, artinya doa penyembahan itu yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Bukan ibadah raya Minggu. Tapi orang Kristen hanya mengerti ibadah raya Minggu. Tapi kita yang sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu tentang 3 macam ibadah pokok, jangan keluar. Kalau dengan sengaja darah Yesus tidak berlaku.
Saya ini ibarat menanam dan menyiram. Tapi kiranya Tuhan memberi pertumbuhan rohani kepada kita semua. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk mengerti apalagi tekun 3 macam pada pokok. Tetapi dari apa yang saya kerjakan ibarat menanam dan menyiram. Kiranya Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani sampai nanti berbuah-buah. Dan bisa dicicipi dan dinikmati seperti buah anggur. Dicicipi, dinikmati oleh Tuhan. Ibadah pelayanan kita dicicipi dan dinikmati dengan manisnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara menunjukkan bahwa Yesus Raja di atas segala. Tetapi oleh karena pengurapannya kita menjadi raja. Jangan rusak pengurapannya. Haleluya. Jangan rusak. Puji Tuhan. Lihat ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ayat 31, boleh baca ayat 29 Maya. Demikian firman Tuhan. Iya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang tiada berdaya diberi semangat. Terus Orang-orang muda menjadi lelah dan lihat, lesu. orang muda menjadi lelah dan lesu. Terus Dan teruna-teruna jatuh tersandung. kehidupan rohani yang masih muda, baik laki-laki, teruna, baik perempuan, lelah, lesu dan tersandung. Ayat 31 bandingkan dengan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tekun 3 macam pada pokok, mendapat kekuatan baru. dapat kekuatan baru. Terus Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. seumpama Raja Wali yang naik terbang. Terus Kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi mereka lesu. berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudaraku, burung Raja Wali naik terbang tinggi di udara dengan kekuatan sayapnya. Sayap adalah kekuatan dari burung Raja Wali sehingga dia bisa naik terbang tinggi di udara. Sayap itu menunjuk kepada kuasa dari Roh El Kudus. Puji Tuhan. Itu menunjuk kepada kuasa daripada Roh El Kudus. Saudaraku, Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Dia hidup, dia naik. Dia hidup, dia naik. Puji Tuhan. Kehidupan yang senantiasa berada dalam kegiatan roh, yang tekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kegiatan roh, tekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kegiatan roh memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seperti burung Raja Wali naik terbang tinggi di udara dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh. Dia hidup, dia naik. Demikian juga burung Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tekun 3 macam pada pokok, tidak keluar dari tempat kudus. Tapi orang yang rohaninya masih muda, kanak-kanak dan muda, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka akan letih lesu dan akhirnya juga nanti rebah dan jatuh tersandung. Tapi orang yang tekun dalam 3 macam ibadah pokok tidak akan pernah tersandung. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kekuatan 2 sayap, oleh kegiatan roh,
Tiga macam ibadah pokok. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan dari daging ini, kalau bukan karena kekuatan dari Roh Kudus. Dalam daging ini hanya ada kelemahan-kelemahan. Di dalam daging ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tentu tidak bisa diandalkan. Dan kita juga akhirnya memiliki kekuatan karena kuasa Roh Kudus. Sebab itu biarlah kita senantiasa berada dalam kegiatan roh, senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tekun tiga macam bara pokok. Di situ kita nanti akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seperti Yesus anak Allah dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Dia hidup naik. Tidak ada kekuatan yang lain selain yang bisa kita andalkan selain kuasa Roh El Kudus. Daging ini penuh dengan kelemahan, tidak bisa diandalkan. Tapi biarlah kita kehidupan manusia daging, manusia nafsani berubah menjadi manusia rohani, terus berada dalam kegiatan roh sampai Tuhan datang, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.